warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusron Efaul Darajat, NIM T2018-1072 dari kelas A2. Di sini saya dari kelompok 5 yang akan menjelaskan tentang tipe dan gaya kepemimpinan pendidikan Islam. Saya kebagian subbab yang menjelaskan tentang macam-macam tipe kepemimpinan, yaitu tipe kepemimpinan autokratik, demokratik, laissez-faire, paternalistik, karismatik, dan juga contoh-contohnya dalam pendidikan Islam. Yang pertama yaitu pemimpin autokratik atau tipe kepemimpinan autokratik, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu menggunakan kata autokrasi yang berarti kekuasaan yang tidak terbatas, dalam artian bentuk pemerintahan dengan kekuasaan mutlak pada diri seseorang, dan juga kediktatoran. Gaya kepemimpinan autokratis merupakan pemimpin yang memiliki kriteria atau ciri yang selalu menganggap organisasi sebagai milik pribadi, mengidentikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi, menganggap bawahan sebagai alat semata, tidak mau menerima kritik dan saran, terlalu tergantung pada kekuasaan formalnya. Dalam tindakan pergerakannya sering mempergunakan pendekatan paksaan dan bersifat hukum. Jadi menurut pemimpin atau seorang pemimpin atau seorang leader yang memiliki tipe kepemimpinan autokratik itu kebanyakan gaya kepemimpinannya itu otoriter secara apa-apa tentang organisasinya atau forum yang dia pimpin itu adalah milik dia sendiri. Dia tidak mau mendengarkan saran dari timnya yang lain. Kalau memang pemimpin itu atau leader itu mengatakan A, mau nggak mau anak buahnya atau bawahannya itu harus mengikuti gaya kepemimpinan dari leader tersebut. Jadi kalau leadernya sudah ngomong A, ya udah kita harus melaksanakan kegiatan A. Jadi mau bawahannya itu menyarankan bahwa tipe A ini keliru, kurang benar, atau ada sisi negatifnya, leader tersebut tidak akan mau untuk mendengarkan saran dari bawahannya tersebut. Seperti itu. Pemimpin yang bertipe autokrasi seperti ini adalah tipe seorang pemimpin yang sombong, karena seorang pemimpin tipe ini akan mencampur adukan antara kepentingan pribadi dan juga kepentingan organisasi. Ia juga akan melakukan segala cara, yang terpenting adalah tujuannya dapat tercapai. Jadi seorang pemimpin yang memiliki tipe autokrasi seperti ini itu tidak bisa menempatkan sesuatu dalam tempatnya. Dalam artian, pemimpin yang memiliki tipe seperti ini itu tidak bisa membedakan mana kepentingan organisasi, mana kepentingan pribadi. Jadi, dia akan menyatukan, misalnya ketika dalam organisasi, dia akan membawa-bawa kepentingan pribadinya, entah itu menjatuhkan anggotanya, entah itu gaya kepemimpinannya ingin seperti apa, itu tergantung dari maunya dia, maunya pemimpin yang memiliki tipe seperti ini gitu. Jadi ya seperti yang saya jelaskan tadi, meskipun mau dikasih saran apapun oleh bawahannya, itu tidak akan didengarkan oleh tipe kepemimpinan seperti ini. Itulah tipe kepemimpinan autokrasi. Pun contoh tipe kepemimpinan autokratik atau autokrasi itu dalam penerapannya pada pendidikan Islam, yakni jika terdapat kepala sekolah yang menggunakan tipe kepemimpinan ini, maka guru akan menjadi penurut dan tidak mampu berinisiatif serta takut untuk mengambil keputusan. Guru maupun murid akan dipaksa bekerja keras dengan diliputi perasaan takut akan ancaman hukuman, serta sekolah akan menjadi statis. Ya, seperti saya katakan tadi, bahwa jika tipe kepemimpinan autokratik ini diterapkan, maka ya yang nggak mau menuruti bakalan dikasih hukuman. Seperti itu. Jadi ya seperti guru dan murid maupun staf karyawan juga bakalan takut untuk tidak menuruti apa yang kepala sekolah lakukan,
dengan hukuman yang sudah ditetapkan di aturan-aturan yang sudah kepala sekolah itu buat, seperti itu. Yang kedua, yakni tipe kepemimpinan demokratik. Demokratik berasal dari kata demokratis. Ini tergambar bahwa apa yang akan kita putuskan dan yang kita laksanakan itu disepakati dan dilakukan bersama-sama. Tipe kepemimpinan demokratis berlandaskan pada pemikiran bahwa aktivitas dalam organisasi akan dapat berjalan lancar dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan apabila berbagai masalah yang timbul diputuskan bersama antara pejabat yang memimpin maupun para pejabat yang dipimpin. Seorang pemimpin yang demokratis menyadari bahwa organisasi harus disusun sedemikian rupa sehingga menggambarkan secara jelas beragam tugas dan kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan organisasi. Pemimpin yang demokratik memperlakukan manusia dengan cara manusiawi. Ia mengakui dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Seorang demokratik tidak memandang bahwa kebutuhan manusia hanya terbatas pada kebutuhan materi, namun ia menyadari bahwa masih ada kebutuhan lain yang harus dipenuhi seperti fisik, mental, dan spiritual, serta sosial. Tipe kepemimpinan demokratik itu adalah tipe kepemimpinan yang meruyung, dalam artian itu tidak seperti yang saya jelaskan tadi, tidak seperti autokratis ya, lebih ke suka memusyawarahkan keputusan yang akan diambil. Seperti halnya jika organisasi ingin maju itu harus mendengarkan saran-saran atau ya membuat forum diskusi lah untuk memajukan organisasi yang ingin yang dia pimpin, seperti itu. Jadi tipe kepemimpinan seperti ini tuh lebih memandang bawahannya itu adalah manusia, bukan anak buah, dan lebih kayak menjunjung tinggi kemanusiaan, tidak menganggap bahwa dia itu adalah bawahan saya, tidak. Adapun contoh tipe kepemimpinan demokratik atau demokratis atau demokrasi dalam penerapannya pada pendidikan Islam, yaitu terdapat dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 159 yang artinya bahwa kita diperintahkan untuk melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan. Hal ini mengingat dalam sebuah musyawarah kita dapat saling bertukar pendapat. Oleh sebab itu, kita sebagai pemimpin harus tenang dan berhati-hati dalam mengambil keputusan nantinya. Apabila jika ingin diterapkan dalam ranah pendidikan Islam, maka kepemimpinan secara demokratis dianggap lebih efektif, dikarenakan dalam kepemimpinan demokratis ini setiap personal dapat memberikan alasannya masing-masing. Terlebih lagi, Nabi Muhammad SAW menyukai musyawarah karena dianggap dapat menyelesaikan permasalahan dengan mudah. Jadi, tipe kepemimpinan demokratik ini yaitu tipe kepemimpinan yang memanusiakan manusia, di mana dalam mengambil sebuah keputusan, pemimpin yang mengambil keputusan maksudnya itu menggunakan bermusyawarah terlebih dahulu untuk bisa memutuskan apakah hal ini benar-benar baik atau tidak nantinya untuk organisasi yang dia pimpin, seperti itu. Yang ketiga yaitu tipe kepemimpinan laissez-faire. Laissez-faire atau kendali bebas merupakan kebalikan dari pemimpin autokrasi. Jika pemimpin autokrasi atau autokratik selalu mendominasi organisasi, maka pemimpin laissez-faire ini memberi kekuasaan sepenuhnya pada anggota atau bawahan. Bawahan dapat mengembangkan sarannya sendiri, memecahkan masalahnya sendiri, dan mengarahkan atau pengarahan tidak ada atau hanya sedikit. Adapun sifat kepemimpinan laissez-faire seolah-olah tidak tampak, sebab tipe seperti ini seorang pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada para anggotanya dalam melaksanakan tugasnya. Di sini, seorang pemimpin mempunyai keyakinan bahwa dengan memberikan kebebasan yang seluas-luasnya terhadap bawahan,
maka semua usahanya akan cepat berhasil. Tingkat keberhasilan organisasi atau lembaga yang dipimpin dengan gaya laissez-faire semata-mata disebabkan karena kesadaran dan dedikasi beberapa anggota kelompok dan bukan karena pengaruh dari pemimpinnya. Pemimpin laissez-faire itu pada hakikatnya bukanlah seorang pemimpin dalam pengertian sebenarnya, sebab bawahan dalam situasi kerja sedemikian itu sama sekali tidak terpimpin, tidak terkontrol, tanpa disiplin. Masing-masing orang bekerja semau sendiri dengan irama dan tempo semau gua. Intinya, seorang pemimpin laissez-faire ini ingin menyerahkan semua aktivitas, semua kegiatan, entah itu dalam tipe kepemimpinan, itu kepada anak buahnya atau bawahannya. Karena ya mungkin tipe kepemimpinan seperti ini adalah ya udahlah, apa kata anak buah gitu, toh mereka sudah berpengalaman kan di bidang seperti itu, jadi ya udahlah seperti itu. Nah, adapun ciri-ciri tipe kepemimpinan laissez-faire ini, yang pertama yaitu memberikan kebebasan sepenuhnya pada para bawahannya untuk melakukan tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Yang kedua, pemimpin tidak terlibat dalam kegiatan sehingga pemimpin tidak ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan kelompok atau organisasi. Yang ketiga, semua pekerjaan dan tanggung jawab dilimpahkan kepada bawahan. Yang keempat, tidak mampu mengadakan koordinasi dan pengawasan yang baik. Yang kelima, tidak mempunyai wibawa sehingga ia tidak ditakuti, apalagi disegani oleh bawahannya. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, secara praktis pemimpin tidak menjalankan kepemimpinannya sehingga ia hanya merupakan simbol belaka. Nah, adapun contoh tipe kepemimpinan laissez-faire dalam penerapannya pada pendidikan Islam, yakni kepemimpinan ini tidak cocok jika diterapkan dalam ranah pendidikan atau dalam ranah manapun sih. Pasalnya, tipe kepemimpinan seperti ini, setiap anggota kelompok akan bergerak sendiri-sendiri, sehingga semua aspek manajemen administratif tidak dapat diwujudkan dan dikembangkan. Jadi ya semau anak buahnya sudah. Kalau anak buahnya berpengalaman misalnya dalam hal administrasi, ya udah, mau administrasinya mau dibikin seperti apa ya sudah, apa kata anak buahnya gitu. Jadi pemimpin itu hanya lepas tangan lah sama apa yang dilakukan oleh anak buahnya. Anak buahnya melakukan A, B, C, D, E, yaitu apa kata bawahannya atau anak buahnya, seperti itu. Jadi pemimpin tipe seperti ini itu hanya ya seperti foto yang ada di atas saya ini, itu hanya nyantai saja. Itu yang diungkapkan oleh Tony Kippenberger dan rekannya yaitu Ronald Lippitt dan Lewin telah melakukan apa yang kemudian dilihat sebagai studi klasik dari 3 gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu gaya autokratis, yaitu yang ditandai dengan kontrol ketat atas aktivitas kelompok dengan semua keputusan dibuat oleh pemimpin. Yang kedua yaitu gaya demokratis, yang menekankan kelompok, partisipasi, dan aturan mayoritas, itu secara musyawarah tadi. Dan yang ketiga yaitu gaya laissez-faire, yang melibatkan sangat rendah tingkat dari segala bentuk aktivitas oleh pemimpin. Jadi untuk gaya autokratis itu adalah semua kepemimpinan itu diambil sepenuhnya oleh pemimpin atau leader. Dan yang kedua yaitu demokratis, yaitu kepemimpinan yang diambil atau yang ditekankan oleh pemimpin dan juga bawahannya. Dan yang ketiga yaitu laissez-faire, yaitu tipe kepemimpinan yang mana tipe kepemimpinan laissez-faire ini itu melibatkan semuanya diambil alih oleh aktivitas, maksud saya diambil alih oleh bawahannya.
Jadi pemimpin tidak ikut andil dalam kepemimpinan laissez-faire, tetapi yang berpengaruh di dalam kepemimpinan laissez-faire ini adalah bawahannya atau anggotanya, seperti itu. 4, yakni tipe kepemimpinan paternalistik. Tipe kepemimpinan paternalistik ini biasanya terdapat di lingkungan masyarakat desa yang masih bersifat tradisional dan agraris. Seorang pemimpin paternalistik memiliki gaya pemimpin yang kebapaan, melindungi tapi juga menggurui. Dalam menjalankan tugasnya, seorang pemimpin paternalistik selalu mengutamakan kepentingan bersama atau kebersamaan. Ia selalu memperlakukan setiap orang dalam organisasinya sama. Tidak ada yang lebih menonjol. Artinya, seorang paternalistik berusaha memperlakukan semua orang dan semua satuan kerja yang terdapat di dalam organisasi seadil dan semerata mungkin. Adapun ciri-ciri tipe paternalistik antara lain, yang pertama, dia menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak atau belum dewasa atau anak sendiri yang perlu dikembangkan. Yang kedua, dia bersikap terlalu melindungi atau overly protective. Yang ketiga, jarang dia memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk berinisiatif. Dan yang keempat, dia tidak memberikan atau hampir tidak pernah memberikan kesempatan pada pengikut dan bawahannya untuk mengembangkan imajinasi dan daya kreativitas mereka sendiri. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, selalu bersikap maha tahu dan maha benar. Adapun contoh tipe kepemimpinan paternalistik dalam penerapannya pada pendidikan Islam. Sifat kepemimpinan paternalistik jika ranahnya dalam pendidikan Islam cocok digunakan di dalam ruang lingkup positifnya, tetapi tidak cocok untuk ruang lingkup negatifnya. Karena pemimpin yang menggunakan tipe paternalistik adalah pemimpin yang akan melindungi bawahannya. Semisal seorang guru yang melindungi muridnya, itu kan ruang lingkupnya positif. Nah, tetapi jika seorang guru lebih sering menggunakan tipe paternalistik seperti ini, seorang murid akan menganggap guru tersebut adalah seorang yang sok tahu. Nah, itu adalah ranah atau ruang lingkupnya yang negatif. Jadi seorang guru itu harus mendengarkan muridnya, maksudnya mendengarkan muridnya itu jika dibenerin gitu sama muridnya atau dikasih saran sama muridnya, itu harus didengarkan terlebih dahulu. Kalau memang sarannya itu benar, yang dikasih tahu itu juga benar, ya kenapa harus marah-marah, kenapa tidak mau didengerin? Kan ya gimana itu kalau gak didengerin, ya kan? Ya benar sih, kepemimpinan paternalistik itu menurut saya itu cocok kalau di dalam ruang lingkup positifnya saja, tapi kalau dalam ruang lingkup negatifnya itu menurut saya kurang cocok untuk digunakan dalam ruang lingkup pendidikan Islam. Terakhir yaitu tipe kepemimpinan karismatik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan karisma adalah keadaan atau bakat yang dihubungkan dengan kemampuan yang luar biasa dalam hal kepemimpinan seseorang untuk membangkitkan pemujaan dan rasa kagum dari masyarakat terhadap dirinya. Seorang pemimpin yang berkarisma atau seorang pemimpin yang karismatik adalah pemimpin yang dikagumi oleh banyak pengikut meskipun mereka tidak dapat menjelaskan secara konkret mengapa ia mengaguminya. Adapun contoh tipe kepemimpinan karismatik dalam penerapannya pada pendidikan Islam, yaitu seorang pemimpin yang bertipe karismatik pada lembaga pendidikan Islam akan sangat efektif di dalam memimpin lembaga pendidikan tersebut. Pemimpin karismatik dapat menggunakan suara hati atau fitrahnya untuk melakukan proses kepemimpinan, bukan hanya sekedar pencitraan, tetapi memang pemimpin itu atau pemimpin yang memiliki tipe karismatik yang betul-betul mempunyai karisma itu adalah pemimpin yang dianggap luar biasa. Contoh konkretnya atau dalam faktanya yaitu sang kiai atau kiai yang memimpin pondok pesantren seperti itu.
Kesimpulan dari materi kali ini yaitu suatu organisasi akan berhasil atau gagal sebagian besar ditentukan oleh kepemimpinan lembaga itu sendiri, termasuk lembaga pendidikan, baik sekolah maupun madrasah. Kepemimpinan yang dimiliki setiap pemimpin akan berpengaruh besar terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Ada banyak tipe kepemimpinan yang ada dalam manajemen, sebagaimana yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya. Tipe kepemimpinan ini juga dipengaruhi oleh gaya seorang yang memimpin itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.